Rasulul Karim, amma ba'd. Yang saya hormati para sepuh-sepuh, para ulama, khususnya Ketua DKM kita, Bapak Jaya, Sekolah, dan semua jajarannya, lingkungan kita, Bapak Dewi, hadirin hadirat jamaah semuanya, anak-anakku semuanya, mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menampakkan cintanya, sayangnya kepada kita semuanya, dan masih melimpahkan karunia Allah-Nya, nikmatnya kepada kita, lahiriah jasmania, rohani, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan. Alhamdulillah itu semuanya kita bisa sama-sama kumpul di tempat yang mulia ini, silaturahmi mengajar bersama dalam rangka memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengenang hari Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahnya Nabi, nanti di yaumul kiamat kita mendapat syafaatnya. Mana ini keamanan nih, Mah? Bising nih. Keamanan ini keamanan. Tadi mana Pak Di? Makanya yang terkenal dipolisikan Pak Di. Keamanan di mana? Keamanan nih. Salawat serta salam dihadapkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan masyarakat kita semuanya. Semoga telah dimenangkan Allah kelihatan kita, kumpulkan kita bersama syuhada sholihin siddiqin dan syafa'atul uthman dari Nabi. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Berkenaan dengan Isra Mi'raj, sudah hafal semuanya. Yang kita mau baca ini sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu didatangi dua orang, bisa jadi ini malaikat. Nabi lagi tidur di Masjidil Haram, datang tiga malaikat. Yang pertama mengatakan ayyihim huwa atau ayyuhum huwa. Ini yang mau kita bawa ke langit itu yang mana ini? Ayyuhum huwa. Malaikat yang satu jawab khairuhum. Itu dia tuh yang paling bagus tuh. Nah, di tengah dulu yang pakai baju putih. Ayyuhum huwa. Faqala al-akhiruhum khudhu khairuhum. Ambil yang paling bagus. Jadi ini maknanya tuh Nabi SAW khairuhum, yang paling bagus di kalangan orang suku Quraisy.
kurang jelas. Ya. Fakana tilkal lailah falam yarahu hatta atau lailatan ukhra. Karena malam pertama datang itu malaikat masih belum jelas mana sih ya. Tiga malaikat itu datang, maka di malam kedua datang lagi. Fima yarahu wa ta'ala ma'anuhu wa la yatamu qalbu. Nabi itu mata beliau terpejam tidur tapi hatinya tidak. Itu Nabi SAW. Beda hanya kita manusia biasa ini. Kalau kita tidur nanti kita juga ikut tidur. Nabi tidak. Mata beliau terpejam tapi hatinya tidak. Falam yukallimuhu hatta ihkamaluhu fawadahu inda bi'li Zamzam. Terus gak usah ngomong panjang lebar. Ketiganya malaikat itu langsung membawa Nabi di dekat sumber Zamzam. Pada walau minhum Jibril fasyabat Jibril ma'bina nabi ila batihi. Terus dieksekusi. Di situ langsung Nabi itu dibelah dadanya, ya, karena mau ketemu dengan Allah, mau melakukan perjalanan yang panjang, nembus langit, 7 petala langit, bahkan sampai mustawa. Maka itu harus disiapkan dari batin jasmani rohaninya Nabi. Maka dibelah dadanya dari leher sampai bawah dada. Nah, kemudian oleh malaikat itu dibersihkan, dicuci, kemudian diisi iman sama hikmah. Lepas itu barulah mengadakan perjalanan Isra. Di perjalanan Isra itu Nabi singgah di beberapa tempat. Di antaranya yang pertama itu adalah Madyan. Singgah di Madyan. Madyan itu kampungnya Nabi Syuaib. Madyan kampungnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu beliau punya mantu namanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu mantunya Nabi Syuaib. Kalau cerita dikit, Nabi Syuaib itu beliau tuh punya kambing banyak. Kambingnya banyak, yang membela 2 anak perempuan beliau. Pas mengembala di satu tempat, itu 2 putri beliau mau ngambil air dari sumur itu nggak bisa, karena tertutup batu besar. Pas di situ ada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa langsung batu itu diangkat tangan satu. Diceritakan batu yang menutupi sumur itu kalau diangkat 40 orang sekalipun nggak kuat, tapi Nabi Musa kuat. Ketika diangkat, langsung Nabi Musa membantu mengasih minum kambing-kambingnya Nabi Syuaib. Lepas itu kedua putrinya pulang laporan sama Nabi Syuaib. Tadi saya di sana itu dibantu sama pemuda yang kuat, amanah lagi. Diceritakan kepada Nabi Syuaib. Berarti itu bukan pemuda biasa. Maka itu langsung Nabi Syuaib perintah kepada putri beliau, namanya Sofura, ya. Sofuraun atau Sofura, bacanya Sofura. Jadi putri beliau 2, yang satu namanya Sofura. Itu yang dinikahkan kepada Nabi Musa. Jadi ketika itu mendatangi Nabi Musa, Sofura disuruh manggil. Nabi Musa dipanggil oleh Sofura. Disampaikan bahwa ayah beliau Nabi Syuaib memanggil beliau. Dipanggil. Pas ketika jalan, biasanya kalau nggak tahu jalan, mestinya yang tahu jalan di depan. Walaupun itu seorang wanita. Ini Nabi Musa tidak. Ketika Sofura datang membawa beliau ke rumah Nabi Syuaib, ya, ke rumah beliau, saya Sofura.
itu jalan di depan, Nabi Musa nggak mau di belakangnya. Kamu di belakang sini, saya di depan. Takutnya sendiri lihat pantat kamu nanti. Kalau kita kan wanita-wanita suruh jalan di depan, kita di belakangnya. Ya. Kalau Sayyidina Umar, beliau malah takut sekali berjalan di belakang wanita. Saya lebih takut berjalan di belakang wanita ketimbang di belakangnya dari harimau. Itu kalau Sayyidina Umar. Nabi Musa yang tidak mau, takutnya tergoda dengan wanita itu, Safura itu. Akhirnya Nabi Musa jalan di depan. Nah, di antara kelebihan Nabi Musa. Nah, itu pas sudah sampai di Nabi Syu'aib, nah, baru ditanya Safura, bagaimana ini pemuda? Sangat amanah buat Nabi Syu'aib. Ayah, amanahnya seperti apa? Gak mau berjalan di depan saya, maunya di belakang saya. Gak mau berjalan di belakang saya, maunya di depan. Nah, itu diantara amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Oh gitu ya. Kemudian Nabi Syu'aib langsung point. Kamu wahai Musa, mau gak nikahin sama putriku Safura? Gak berani Nabi Musa. Saya nggak punya apa-apa, Tuhan. Apapun nggak saya punya. Nggak apa-apa. Tak nikahin sama anak saya. Nggak apa-apa kan gitu. Siap mau. Dinikahkan sama Safura, mas kawinnya 8 tahun jadi apa? Bahasa kita pembantu. Ya. Kalau bahasanya orang pondok khidmat. Khidmat Nabi Syu'aib 8 tahun ngurusi kambing. Jadi Nabi Musa 8 tahun sebagai maharnya nikah sama Safura ngurusi kambing. Nah itu kambingnya banyak. Nah pas sudah seperti itu, nah udah pas nikah, Nabi Musa itu sama Nabi Syu'aib disuruh masuk rumah. Musa, kamu masuk rumah sana itu, ambil tongkat, kamu buat apa? Itu membela kambing. Langsung Nabi Musa masuk rumah ke kamar, ambil tongkat. Lah, tongkatnya Nabi Syu'aib banyak. Yang diambil itu yang mau satu. Tongkat yang banyak itu nggak bisa, yang diambil itu nggak ada yang bisa. Yang bisa cuma satu. Dibawa keluar oleh Nabi Musa, ketahuan Nabi Syu'aib, itu tongkat amalnya tuh, jangan dibawa, balikin ke yang lain. Nah, dibawa masuk lagi, itu kan nggak ada yang mau tongkat itu diangkat, padahal geletak aja, nggak ngancep nggak geletak, tapi diangkat nggak ada yang mau. Yang mau ya cuma satu ini. Akhirnya terpaksa Nabi Musa, Nabi Syu'aib mengizinkan, ya udah dibawa gembala kambing. Kemudian dibawalah gembala apa, kalau mukul-mukul apa, yai ranting-ranting apa daun-daun, dibuntutin Nabi Syu'aib. Mau diminta Nabi Syu'aib, tapi Nabi Musa nggak mau. Nabi Musa nggak mau. Nah itu ceritanya, ternyata tongkat itu tongkat yang dulu dikasihkan Nabi Syu'aib. Dikasihkan Nabi Syu'aib itu malaikat yang ngasih. Warisannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu bawa tongkat dari surga, kemudian diwariskan kepada Nabi Syu'aib, kemudian dibawa Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu bukan tongkat biasa, tapi tongkat dari surga, warisan Nabi Adam. Kemudian dikasih Nabi Syu'aib. Jadi begitu. Jadi itu Nabi Musa, jadi mantunya Nabi Syu'aib. Itu di Madian. Madian itu juga kota yang Nabi Musa itu pernah juga dikejar sama Bani Israil, itu lari ke Madian. Nah gitu ceritanya. Kemudian Nabi jalan lagi, ketemu di satu tempat namanya Tursina. Ya, ada namanya Bukit Tursina. Nah itu Bukit Tursina itu
Nabi Musa pas menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan Nabi Musa di Tursina melihat Allah berbicara langsung. Ya, jadi yang pernah Mi'raj itu Nabi SAW Mi'raj ke langit. Kalau Nabi Musa Mi'rajnya ke Bukit Tursina. Ada bedanya lagi. Mi'rajnya Nabi Musa ketika sampai Bukit Tursina suruh nyopot sandal. Tapi Nabi Mi'raj sampai Sidratul Muntaha mau dicopot sandalnya oleh Allah, jangan, pakai aja. Gitu. Jadi di antara perbedaannya itu jangan ditekankan itu ya. Nah, di Bukit Tursina itu Nabi juga singgah di situ, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi juga jalan lagi dari Masjidil Haram itu menuju Baitul Maqdis, belum sampai singgah lagi. Namanya ada Bethlehem. Halo, Bethlehem. Apa itu? Itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ dilahirkan Nabi Isa. Kemudian baru sampai Baitul Muqaddas. Di Baitul Muqaddas ini apa? Udah apa? Menanya berapa? Ya, dari situlah Nabi SAW dari Baitul Muqaddas baru Mi'raj naik ke langit ya. Naik ke langit. Banyak kejadian-kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW ketika menuju ke langit. Langit pertama Nabi SAW ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu pas Nabi ke langit pertama ketemu Nabi Adam, di samping kanannya ada satu pintu. Kalau nengok ke kanan itu Nabi Adam senang bunga. Nengok ke kiri ada pintu juga, kalau lihat yang masuk sedih Nabi Adam. Maka itu juga ditanyakan oleh Nabi, ya itu siapa? Malaikat Jibril. Itu ada. Terus sebelah kanannya pintu apa? Kalau lihat ada yang masuk kok senang. Itu Bani Adam, termasuk umat kamu. Kalau masuk situ berarti masuk surga, maka beliau senang. Tapi kalau sebelah kiri itu pintunya pintu neraka. Kalau itu awal ada yang masuk, Nabi Adam itu sedih. Itu biasanya begitu ceritanya ya. Baru nginjak ke langit yang kedua. Di langit kedua ada Nabi Yahya sama Nabi Isa ya. Nabi Yahya sama Nabi Isa di langit kedua. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria ya. Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Isa putranya Siti Maryam ya. Isa bin Maryam. Siti Maryam putrinya Jawa Sayyidina Imran ya. Sayyidina Imran itu punya putri namanya Siti Maryam. Siti Maryam punya putra namanya Nabi Isa. Jadi Sayyidina Imran sama Nabi Zakaria itu menantunya Sayyidina Fakhur. Ada namanya Sayyidina Fakhur, itu punya putri 2, dinikahi Nabi Zakaria sama Sayyidina Imran. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu Nabi Idris. Nabi Idris itu beliau terkenal. Jadi seluruh amalannya penduduk bumi setiap hari diangkat ke langit. Dan itu tidak bisa mengalahkan amalannya Nabi Idris. Ya. Jadi Nabi Idris itu pernah ya diceritakan itu Nabi Idris itu saking herannya para malaikat minta izin kepada Allah mau ziarah kepada Nabi
Idris. Ziarah kepada Nabi Idris, ketemu siang puasa malam ibadah, siang puasa malam ibadah sepanjang tahun. Itu Nabi Idris. Didatangi malaikat yang datang, malaikat maut. Ya, malaikat maut itu datang kepada Nabi Idris. Ditanya, hari pertama dikasih makan tuh siapa? Malaikat itu disuruh makan mau tamu. Ya, malaikat maut kalau datang kepada manusia, ya, zaman dulu tadi ya, itu bukan nampak malaikat tapi manusia biasa. Ngimbo manusia. Jadi Nabi Idris nggak tahu kalau itu malaikat maut. Hari pertama dikasih surga Nabi Idris nggak mau makan. Hari kedua nggak mau. Hari ketiga juga nggak dimakan juga. Maka ini ditanya, kamu ini siapa kok nggak makan? Ditanya Nabi Idris. Saya malaikat maut. Dan datang ke saya tuh mau nyambut nyawa saya, mau siapa? Mau ziarah saja, gak mau nyambut nyawa. Oh ya, nggak apa-apa begitu. Tapi saya punya permintaan satu aja kepada kamu. Mumpung ketemu nih malaikat maut, ya. Mumpung ketemu. Aku pengen ngerasain mati. Sakitnya tuh kayak apa? Tapi nanti kalau udah mati kamu hidupin saya lagi. Ya. Jangan dibablasin. Kalau udah kamu matiin saya, minta tolong dihidupkan lagi. Ya nggak bisa dong, izin dulu sama Allah. Ya kan minta izin sana. Allah izinkan, dicabut nyawanya Nabi Idris. Kemudian dibangunkan lagi oleh malaikat. Ternyata rasanya kata Nabi Idris mati itu seperti binatang hewan hidup-hidup yang dibeset kulitnya, dilipat 70 kali. Ya, kulitnya kalau kita kan di biosena, kalau mau dibeset kulitnya hidup-hidup lipat 70 kali sakitnya. Seperti itu rasanya mati. Udah minta lagi Nabi Idris, pengen lihat neraka sih. Boleh nggak malaikat? Izin dulu sama Allah. Ya udah minta izin sana. Diizinkan oleh Allah lihat neraka. Nengok awal taunya ngelongok, bukan masuk, ngelongok saja. Nah, kemudian udah diizinkan, minta lagi, saya pengen ngelongok surga juga. Diizinkan oleh Allah juga lewat malaikat itu ngelongok Nabi Idris surga. Kemudian ngelongok nggak puas, pengen masuk, jalan-jalan ke surga. Udah jalan-jalan ke surga, pinter Nabi Idris, sandalnya dicopot, ditaruh di bawah pohon di surga. Udah dicopot, keluar sama malaikat. Udah keluar, mohon maaf malaikat, sandalnya ketinggalan di surga. Nah, ceritanya begitu emang, enggak kan ini. Diambil sandalnya di surga, diteriaki malaikat dari luar, Idris keluar, nggak mau keluar. Kalau udah masuk surga janji Allah nggak bakalan dikeluarkan kecuali Nabi ada. Jadi Nabi Idris itu diantara Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ya. Nah kalau ada di langit berapa tadi? Langit keempat. Itu dalam rangka memuliakan Nabi karena Nabi mau ketemu Nabi Idris. Jadi nggak di surga tapi ketemunya di langit yang keempat. Akhirnya turun di langit keempat, tidak ada di surga sekarang ya, itu ceritanya. Wallahu a'lam ya. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau ditanya bantah-bantahan malaikat sama Nabi Idris, menang Nabi Idris ya. Kalau udah mati kemudian lihat Allah lewati neraka masuk surga, janji Allah sudah sempurna. Syaratnya masuk surga itu mati dulu, nengok neraka, masuk surga. Itu udah pas ya. Jadi alasannya Nabi Idris gak mau keluar ya itu di langit keempat. Di langit kelima Nabi ketemu dengan Nabi Harun.
di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, kemudian di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Kalau diceritakan Nabi Ibrahim itu pas ketemu di langit yang ke-7 itu lagi ada di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur lagi duduk di kursi enak sandaran. Itu ketemu Nabi, seperti itu keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu orang yang pertama kali beruban di dunia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritanya seperti itu. Nanti kalau di langit yang sono, Nabi naik ke Mustawa. Di Mustawa di sana ada rof, ada aras, ada kursi, ada macam-macam. Dan di sini Nabi ketemu macam-macam orang keadaannya. Ada Nabi itu ketemu orang yang nanam panen terus seperti itu. Nanam padi tanaman, kemudian langsung panen, nanam lagi, panen lagi. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, jadi punya kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Wa ma'anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang diinfakkan oleh seorang manusia ini akan dilipatkan oleh Allah 700 kali lipat. Kemudian Nabi juga lihat ada orang tuh yang mukul kepalanya sampai pecah. Enggak, henti-hentinya seperti itu. Nah itu ditanyakan juga kepada malaikat Jibril. Mahaulai Jibril, itu siapa malaikat Jibril? Itu adalah orang-orang yang merasa berat ketika datang panggilan sholat. Oleh-olehnya Nabi kan Isra Mi'raj adalah sholat. Hati-hati ketika ada panggilan sholat kok rasanya berat, itu hati-hati. Kalau nanti kita itu kena siksa adab di sono itu, mukul kepala sampai pecah, balik lagi, sampai pecah, balik lagi. Semoga kita terhindar dari itu. Amin. Ada juga orang di sini ya. Pakai pakaian yang depannya tambal-tambalan, belakangnya juga tambal-tambal. Kemudian kayak cari rumput gitu, layaknya onta yang cari rumput, makan rumput. Yang dimakan bukan makanan yang enak, ternyata yang dipangan adalah zakum, pohon yang berduri, pohon yang kering. Kemudian termasuk batu neraka jahanam itu dimakan. Maka itu ditanyakan juga kepada Jibril, siapa itu? Ini adalah orang-orang yang la yu'aduna shadaqati amalihi, orang yang enggak mau mensedekahkan hartanya. Wa ma zalamahullahu syai'an, seperti itu keadaannya. Allah tidak menzalimi sama sekali, menghukumannya orang yang tidak mau sedekah itu seperti itu. Dalam Al-Qur'an wa Allahu bidzallamil lil 'abid. Banyak kejadian-kejadian yang Nabi SAW lihat pada waktu Mi'raj. Ada juga orang itu yang lesannya itu digunting-gunting, bibirnya digunting-gunting. Ulama qaradhat adat, sudah putus balik seperti semula. Mana ada Jibril? Ini siapa Jibril? Ini adalah orang-orang yang khutobahul fitnah, yang apa namanya itu, tukang fitnah gitu loh, tukang fitnah. Kemudian juga melihat lagi ada hajarin sawirin yang lucu minhu saurun azimun. Lihat batu kecil keluar saurun azim. Apa namanya itu, sapi yang gede, batunya kecil keluar sapi gede. Mau masuk lagi sapi nggak bisa. Ditanyakan kepada Jibril, ini siapa?
Ini adalah orang yang yatakallamu bil kalimah al-'azimah tsumma yandamu 'alaiha. Bicaranya berkoar-koar, ternyata bicaranya itu enggak benar, menyesalinya, tapi pada yastati ayatudah enggak bisa menarik kembali omongannya. Lisan kita jaga, jangan sampai bicara sembarangan, apalagi sampai ngomongin orang hati-hati ya. Seperti halnya orang yang makan dagingnya saudaranya yang masih hidup. Ya, oleh-olehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj adalah sholat 5 waktu, dan itu pun tidak terima oleh Nabi langsung 5 waktu, tidak. Ternyata Nabi itu harus mondar-mandir dari langit yang ke-6 menuju Sidratul Muntaha ketemu Allah lagi. Dari 50 waktu diturunkan menjadi 5 waktu. Sebagian riwayat dikurangi oleh Allah 5 waktu sehingga menjadi 5 waktu. Kalau kama 50, 5 kurangi 5 berarti Nabi itu mondar-mandir 10 kali naik ke Sidratul Muntaha. Kalau dekat ini jauh. Ya kalau walaupun jauh Nabi pun nggak susah payah, tapi ya males bolak-balik. Tapi ini perintahnya Nabi Musa, usulannya Nabi Musa. Nabi Musa itu melihat kita umatnya Nabi itu kalau dikasih 50 waktu nggak kuat. Katanya Nabi Musa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang umat dulu dapat 1 waktu Muhammad. Orangnya yang kuat-kuat gagah-gagah itu aja nggak kuat, masih ditinggalkan. Nah kalau umatmu 50 waktu, apa yang kuat? Udah kecil-kecil, ya kan? Kayak kita yang kecil-kecil ya. Dibanding kaum jauh, ya. Kaum jauh, kita kecil-kecil. Apa yang kuat? Prediksi Nabi Musa kita nggak kuat mengerjakan 50 waktu, maka dikasihlah disuruh Nabi itu naik ke langit lagi, naik Sidratul Muntaha, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun semuanya demi kita umat Nabi SAW agar bisa melakukan sholat 5 waktu dengan sempurna. Sempurnanya kalau sholat 5 waktu itu bagaimana? Dikerjakan sesuai dengan tertibnya. Cara, waktu, dan tempat itu harus pas. Caranya dikerjakan berjamaah, waktunya harus pas, tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Tempatnya di mana? Di masjid. Jadi caranya berjamaah, tepat waktu di masjid. Tepat waktu sudah, tapi di rumah, ya kan? Nah, ini nggak kurang benar ya. Di masjid sudah, tapi sholat sendiri juga, nggak mau jamaah. Ada, kadang-kadang ada sholatnya di masjid tapi telat. Ya. Jadi kurang sempurna. Jadi berjamaah tepat waktu di masjid. Nah, kalau mau dapat 27 derajat. Yang penting kan sholat. Iya, yang penting sholat. Ya. Tapi masa nggak pengen pahala yang lebih? Ya. Kerja aja pengen pahala yang lebih. Di sana 100 sama 150 milih yang mana? 150. Kalau dari kasih 100 saja masih kurang, ya kan? Padahal udah banyak dan cukup itu dari kebutuhan. Ya. Kita juga harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihlah pahala-pahala yang besar. Ya. Dan itu pun tidak hanya itu, sunnah Nabi SAW adalah sholat itu dikerjakan dengan berjamaah kalau tidak ada uzur, dan jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Alasan atau uzur yang dibenarkan untuk meninggalkan sholat itu nggak ada. Karena hajatan, tamu banyak, lagi dirias jadi kemanten, kemudian nggak sholat, nggak bisa. Sesibuk apapun itu tidak bisa orang itu meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Alasannya apa? Malah sepele, tidur. Orang tidur itu nggak kewajiban sholat. Jadi tidur, pulas, bangun sampai maghrib, asar belum sholat. Jadinya sholat apa itu?
12 sampai jam 7. Jadinya sholat apa? Tetap sholat tapi qadha. Ada orang udah tua, anak 2, anak 3, tapi nggak tahu sholat qadha. Kalau sudah lewat jam 7 nggak sholat. Ada yang seperti itu. Ayat terakhir kebablasan bisa, ya kan? Ibu-ibu tuh ngaji terus tiap pagi. Sholat witir nggak paham. Sholat witir itu apa? Sholat penutup Pak Ustaz. Akhirnya 2 hal 8 rakaat ditutup witir. Ya kan? Ada yang ibu seperti itu, ya kan? Jadi ibu-ibu tuh pahamnya sholat witir itu sholat penutup. Jadi nggak tahu waktunya sholat witir itu habis isya. Umpama kita belum sholat isya, ya kan? Jam 1 baru bangun, sholat witir sama sholat isya. Isya dulu baru witir. Malah ini bangun jam 1 langsung sholat tahajud, sholat taubah, sholat hajat, sholat witir, baru sholat isya. Ya salah. Jadi sholat isya dulu baru ditutup dengan witir. Jadi kalau ngaji jangan sampai sepenggal. Ya. Ada juga yang pahamnya tuh, dia juga gak paham. Ya. Pak Ustaz, kalau sudah komat itu di rumah sholat sendiri itu dia gak usah. Ya. Waktunya qobliyah itu selagi masih waktu sholat masih boleh sholat qobliyah. Ibu-ibu tanya, saya kan nggak sholat ke masjid Pak Ustaz, sholat di rumah sudah qomat masih boleh qobliyah nggak Pak Ustaz? Ya. Jadi sholat qobliyah itu dikerjakan sebelum sholat, bukan sebelum qomat. Ya. Kalau qomat masjid ya udah tadi jam 12 lewat 15 sudah qomat. Sholatnya jam 1, berarti udah nggak boleh qobliyah itu. Pahamnya ibu seperti itu, jangan salah. Jadi qobliyah sholat rawatib itu dikerjakan kalau selagi masih waktunya boleh. Nah, itu makanya ngaji terus tapi fikihnya nggak ada. Jadi kayak ibadah tuh ilmunya kosong. Makanya kalau kita ngaji tuh ubudiyah penting. Jangan sekedar ngasih ceramah mulu tapi fikihnya nggak digodok, nggak mau ngaji fikih. Alhamdulillah di Al-Muslimin setiap malam Senin itu sudah diadakan ngaji fikih. Mau ngaji tafsir ada Al-Muslimin. Jumat pagi ada ngaji tafsir. Kita mau mengamalkan Al-Quran bagaimana? Artinya nggak tahu, isinya nggak tahu. Maka kita udah dibuka di Masjid Al-Muslimin. Jumat pagi ada ngaji Al-Quran, tafsirnya Al-Quran. Kalau malam Senin sudah ada ngaji fikih. Al-Muslimin nggak sama. Kalau umpama nanti ada yang masuk neraka gara-gara ibadahnya salah, udah dikasih kesempatan ngaji malam Senin nggak mau, ya. Nah, maka mumpung ada kesempatan, sehat badan, umur panjang, luangkan waktu untuk ngaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semuanya. Kemudian kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berkahnya malam hari ini semoga urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Niat baik kita, hajat kita semuanya dikabul oleh Allah. Utang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita, urusan kita dunia akhirat semuanya dimudahkan diselesaikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang lagi sakit kita doakan semoga dikasih kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya, disehatkan jasmani